Universitas Malahayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Skilab 3 dengan topik asuhan persalinan normal dan partograf. Dalam suatu proses persalinan normal, ada 3 hal penting yang berperan di sini. Yang pertama yaitu tenaga untuk mendorong anak keluar seperti his atau tenaga mengedan. Yang kedua, terjadinya perubahan pada uterus dan jalan lahir seperti pendataran atau pembukaan. Dan yang ketiga adalah gerakan pada anak saat persalinan atau biasa disebut dengan mekanisme persalinan. Pada proses persalinan terdapat 4 kala. Yang pertama ada kala 1 yaitu kala pembukaan, yang kedua ada kala 2 yaitu kala pengeluaran bayi, yang ketiga ada kala 3 yaitu kala pengeluaran plasenta, dan yang terakhir adalah kala 4 yaitu kala 2 jam setelah persalinan atau 2 jam postpartum. Sebelum memulai menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan pada asuhan persalinan normal. Berikut alat-alat dan bahannya. Yang pertama ada suntikan atau spet, yang kedua ada gunting episiotomi, yang ketiga ada gunting benang, yang keempat ada noodle holder, yang kelima ada klem pen untuk tali pusat, yang keenam ada setengah koher, yang ketujuh ada pinset, dan yang terakhir ada kom kecil. Lalu ada kasa steril, ada 2 buah pasang handscoon, ada betadine, dan juga ada celemek. Lalu kita di sini menyiapkan untuk resusitasi neonatus dan juga diikuti oleh farmakologinya yaitu oksitosin, metilargometrin, dan lidokain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kala 1 yaitu kala pembukaan. Di sini kala pembukaan itu ada 2 fase yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten itu terjadi ketika pembukaan itu dari 0 sampai 3 cm, sedangkan untuk fase aktif itu pembukaan terjadi pada 4 cm sampai dengan 10 cm atau pembukaan lengkap. Lalu untuk mengetahui pembukaan yang sudah terjadi, kita lakukan dengan cara VT yaitu vaginal tooser, itu dengan cara memasukkan 2 jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina sang ibu untuk mengetahui berapa sentimeter pembukaan yang sudah terjadi. Kala 2 persalinan itu terjadi atau dimulai pada saat pembukaan serviks itu sudah mencapai 10 cm atau pembukaannya sudah lengkap. Lalu kita harus memastikan apakah tanda dan gejala pada kala 2 persalinan ini sudah tampak atau belum. Adapun tanda dan gejala kala 2 persalinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibu ada rasa untuk mengejan bersamaan dengan kontraksi yang adekuat. Lalu yang kedua, ada ibu merasakan adanya tekanan pada rektum dan vaginanya. Lalu yang ketiga, ada perineum menonjol. Yang keempat, vulva vagina itu membuka. Yang kelima, meningkatnya pengeluaran lendir atau lendir bercampur darah pada ibu. Lalu ada juga terdapat penonjolan pada anus yang membentuk crown atau mahkota. Lalu apabila sudah terjadi tanda dan gejala pada kala 2 itu atau tanda dan gejala persalinan, kita atau sebagai dokter itu bisa melakukan memimpin persalinan bagi ibu. Sebelum memimpin persalinan, ada baiknya bagi seorang dokter atau tenaga medis untuk memakai baju yang tertutup, mencuci tangan, dan memakai handscoon atau sarung tangan. Lalu kita pimpin untuk ibu memberikan posisi dia yang baik dan benar, yaitu dengan cara menekuk kedua kaki, lalu kedua tangan memegang bagian paha agar pintu panggul terbuka dengan baik dan benar. Lalu setelah itu kita membersihkan vulva dan perineum dengan cara menyekannya dari bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah kita sediakan dan sudah dibasahi dengan DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. Lalu buang kapas atau kasa yang sudah terkontaminasi. Setelah itu mengganti sarung tangan dengan benar dalam larutan dekontaminasi. Setelah itu menggunakan teknik aseptik, kita melakukan pemeriksaan dalam untuk melakukan atau memastikan pembukaan sudah lengkap atau belum. Bila pembukaan sudah lengkap, pimpin ibu untuk mengejan saat terjadinya kontraksi atau his yang adekuat. Lalu yang harus dilakukan selanjutnya adalah menolong lahirnya kepala, menolong lahirnya bahu, menolong lahirnya badan dan tungkai. Lalu setelah bayi lahir, kita letakkan di atas abdomen ibu atau di atas perut ibu untuk dilakukan pemotongan tali pusat.
Pemotongan tali pusat itu dilakukan dengan cara mengklem Pemotongan tali pusat itu dilakukan dengan cara mengklem terlebih dahulu tali pusat dengan jarak 2-3 cm dari dinding perut atau dari pusat bayi, lalu melakukan pengguntingan tali pusat. Setelah dilakukan pemotongan tali pusat, barulah bayi bisa diserahkan kepada asisten kita untuk dilakukan pembersihan. Lalu setelah kala 2 selesai atau kala pengeluaran bayi selesai, kita lanjutkan dengan kala 3, yaitu kala pengeluaran plasenta. Pada kala 3 ini dilakukan penyuntikan oksitosin sebanyak 10 unit intramuskular sepertiga pada paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Setelah dilakukan penyuntikan oksitosin, kita lakukan pengeluaran plasenta. Yang pertama harus kita lakukan yaitu masas uterus. Lalu setelah itu kita melakukan peregangan tali pusat terkendali secara perlahan-lahan sampai tali pusat itu terlepas. Lalu setelah tali pusat sudah terlepas dan sudah tampak plasenta pada vagina, kita pegang plasentanya menggunakan tangan kiri. Lalu setelah plasenta keluar, kita periksa apakah plasenta tersebut utuh atau tidak. Setelah dirasa pada plasenta tersebut utuh, kita melakukan penyuntikan metal agrometrin dengan cara intramuskular kembali sembari memasas bagian uterus. Lalu setelah plasenta lahir, yang harus kita lakukan adalah menempatkan semua peralatan di dalam klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit, mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. Setelah kala 3 selesai, lalu kita akan melakukan kala 4, yaitu evaluasi pada ibu setelah melahirkan. Yang harus dilakukan yaitu memantau kontraksi rahim bagus atau tidak. Setelah itu memantau adanya keluar sesuatu dari pervaginam sang ibu atau tidak. Setelah itu memantau darah nifasnya, lalu dilakukan pemantauan vital sign pada ibu. Setelah semuanya dirasa cukup selama 1-2 jam postpartum tersebut, barulah boleh dilakukan inisiasi menyusui dini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan pada skill lab 3 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.